Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Kita baca tadi ayat ke-22 dan 23. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, setelah 2 bulan habis ketik kita terhenti dan berhenti pengajian subuh Senin, maka kembali kita lanjutkan pagi ini, yang kita awali dengan membaca firman Allah tadi. Kita awali kaji kita dengan firman Allah itu. Dan kita sambung dengan hadis Nabi. Bunyinya begini. Kata Ummu Salamah, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, Ma min muslimin, tidak seorang muslim pun, tusibuhu musibatun, yang terjadi atau yang menimpanya suatu musibah, maka lalu dia mengucapkan ma amarallah, apa yang Allah perintahkan untuk mengucapkannya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disambungnya dengan Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni, ya Allah, beri ganjaran, beri pahala aku daripada musibah yang menimpaku ini, wa akhlifli, dan gantilah untukku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Illa melainkan akhlafallahu lahu khairan minha, Allah ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Lalu Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal atau wafat, karena saking sedih dan meribah hatinya, sampai-sampai terungkap ucapan di mulutnya, tidak ada satu orang muslim pun yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Dan posisi Abu Salamah tidak akan tergantikan di hatiku ketika suaminya meninggal. Lalu ketika terjadi musibah itu, diucapkannya apa yang Rasulullah ajarkan. Itu ketika kematian suaminya, inna lillahi. Kemudian dilanjutkannya, Allahumma ajurni, ya Allah, beri balasan ganjaran aku daripada musibah yang menimpaku ini, gantilah yang lebih baik daripada
apa yang terjadi pada diriku. Ketika itu Ummu Salamah pikir-pikir, sialah nak mengganti Ummu Salamah nak dodoh. Tapi Allah ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perjelas mengenai salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal namanya Abu Salamah. Sangat tinggi semangatnya dalam Islam, perjuangannya dan pengorbanannya. Posisi kedudukan Abu Salamah itu di kalangan para sahabat Nabi mendapat posisi yang baik dan bagus. Kira-kira begitulah. Tidak sembarang orang lah. Istrinya dipanggil dengan Ummu Salamah. Jadi ada Abu Salamah, ada Ummu Salamah. Kedua saudari itu sangat saling menyayangi, mencintai. Suka dalam duka lah. Kedua-duanya. Panjang kisahnya kalau kita urai. Dan di hati Ummu Salamah tidak ada orang yang terbaik selain daripada Abu Salamah. Sebaliknya. Bakal berjanji kalau si anak meninggal tidak ada orang kekawin. Termasuk Ummu Salamah. Karena tidak ada dino orang yang lebih baik. Ya memang ya kenyataannya. Bukan gombal. Nah ketika Abu Salamah meninggal, di mana ketika Abu Salamah meninggal itu Rasulullah hadir. Tentu saja Ummu Salamah bersedih hati, hibah hati. Di samping itu nyulah beranak. Kemudian teringat oleh Ummu Salamah, ko doa nada Nabi ketika ditimpa musibah atau tidak seorang pun yang ditimpa musibah. Lalu dibacanya apa yang Allah perintahkan untuk membaca, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian diiringi dengan doa, Ya Allah beri ganjaran pahalalah aku lantaran musibah yang menimpaku ini, dan gantilah yang lebih baik. Dia itu doa Nabi yang mengajarkan. Dibaca oleh Ummu Salamah, tapi di hatinya tidak ada nak menggantian Ummu Salamah. Diknya jando, sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman dah datang untuk meminangnya. Tidak terimanya. Sebut nandino, Abu Salamah aja lah. Marah santian itu. Padahal siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar, Umar. Tapi tidak tergantikan. Cuma dia Rasulullah mengajarkan doa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dibacanya. Ujung cerita singkatnya, Rasulullah yang minangnya. Rasulullah minang, diganti yang jauh lebih baik. Jadi, intinya, kapan saja kita ditimpa musibah atau mengalami musibah, dan apapun musibahnya, yang pertama bacalah dulu innalillah, karena bacaan itu bukan untuk kematian, cuma kematian salah satu musibah. Jadi ketika musibah apapun terjadi, dibaca innalillah. Bahkan lampu padam ke innalillah bacanya. Padam lampu innalillah. Iyalah. Karena zaman Rasulullah pernah beliau sendiri dalam sebuah riwayat. Tiba-tiba padam lampu di rumah beliau, di tempat beliau lah, di mana beliau berada. Itu lampu ketika itu lampu apa lah? Lampu togok. Beliau baca innalillah. Innalillah. Kita sahabat, apakah itu musibah Rasulullah? Iyalah.
Kullu ma'adal mu'min, apa saja yang mengganggu, yang bikin sakit, tidak senang orang mukmin, musibah. Jadi ketika lampu padam, ndak ondeh tu. Padam lampu. Padam ke padam lampu tadi. Terlambat ambil bagaimana begini-begini, kini lampu padam ke padam. Itu pek yang keluar. Atau terhenti air ledeng. Ya, innalillah. Ia apapun yang namanya musibah. Bukan hanya mati. Karena musibah bukan hanya kematian. Setiap apa saja yang menyebabkan kita tidak nyaman, tidak enak, terganggu, tersakiti, atau tidak suka menerima kejadian dan peristiwa, namanya musibah. Karena kullu ma'adha, segala sesuatu yang ada menyakiti, mengganggu, membuat tidak senang seorang muslim, namanya musibah. Itu namanya musibah. Itu makanya di pantak rangi musibah namanya. Kaki kepiradan musibah. Ngilu-ngilu musibah. Pinggang yang musibah. Dari duduk ke tagak apa ya? Musibah lah. Musibah. Tapi jak telah kewang di kawan. Halo. Musibah. Talendo nywak lalu. Salapang tu kasih kuih ke berjalan. Nampak kau dia sekolah. Ini musibah. Musibah. Itulah masalahnya. Itu tidak satu pun musibah yang menimpa. Itu musibah. Itu satu. Bacalah innalillah. Dan iko lah sangat tahu. Cuma dewa biasa baca innalillah ketika mati, ya itulah. Akibatnya ketika orang mati, innalillah kalau tidak mati, orang tidak innalillah. Yang kedua, yang terbaik setelah innalillah. Innalillah itu namanya istirja. Istirja. Betul tak ya? Istirja. Alif, sin, ta, ra, jim, panjang, ain. Istirja. Itu menyatakan, mengungkapkan pernyataan bahwa kita kok akan rujuk kepada Allah. Rujuk apa itu rujuk? Rujuk aku nak bercerai saja. Rujuk kembali. Inna ilaihi raji'un. Kembali. Jadi istirja satu pernyataan, satu ungkapan yang kita baca, yang bacanya lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pernyataan yang harus kita yakini, kita akan kembali kepada Allah. Dalam segala hal kita harus kembali kepada Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Lalu setelah istirja itu, iringilah dengan Allahumma ajurni. Ajurni. Bukan ajirni. Ajurni. Kalau ajirni, peliharalah aku, lindungi aku. Ajurni, beri ganjaran, beri pahala. Beri ganjaran, beri pahala aku. Daripada musibah ini. Ajurni fi musibati. Jadi hendaknya setiap musibah yang terjadi itu, kalau kita baca itu, mendapat pahala kita. Di samping hapus dosa. Musibah itu kan penghapus dosa. Dan siapa yang sabar kan dapat pahala. Sabarnya bertambah kuat. Beri ganjaran, beri pahala aku dalam musibah yang menimpaku ini. Akhlifli, akhlifli, gantilah untukku khairan, yang lebih baik minha, daripadanya. Minta ganti, ko iwa akan diganti Allah tu urusan awak. Wa akhlifli, dan gantilah untukku yang lebih baik daripadanya musibah yang terjadi. Illa, melainkan pasti akhlaf Allah. Allah ganti.
illa akhlafallahu lahu, melainkan pasti Allah ganti untuknya orang yang membaca istirja dan doa itu dengan sepenuh harap dan keyakinan. Allah ganti satu saat yang jauh lebih baik daripada musibah yang menimpa, yang terjadi atau yang dialaminya. Yang penting kan keyakinannya. Itu yang penting. Kalau seseorang membaca doaku yang sebelumnya dipahaminya, pasti yakin kok pasti ada ganti yang lebih baik. Dan kita tidak tahu apa gantinya. Dan seterusnya. Kalau kematian suami, umur 80, mati suami terganti, diganti oleh suami baru, tidak harus suami lo gantinya. Ibu-ibu umur 81, mati suami. Lalu, ya Allah ganti lebih baik, tidak kamu kilo, suami gagah datang dah. Apa lo suami umur sepentinan baru, tidak amuh lah. Tentu gantinya tidak itu. Gantinya macam-macam. Tentu macam-macam gantinya. Allah yang paling tahu yang terbaik untuk gantinya. Itu. Kalau mau kau mati istrimu masih bisa ya lah. Ya baji. Manggu baji kan. Kira begitu. Gantinya ya Allah lah yang akan dengan apa diganti. Yang paling bagus, yang paling rancak, yang paling pas dan cocok untuk awak. Itu gantinya. Itu tidak harus pena hilang, ganti pena lo. Tengkelik hilang, ganti lo tengkelik. Tidak begitu. Terserahlah bagi Allah. Dan kita nyeleh. Dan nyeleh kita meminta. Itu tu. Yang pertama, menyatakan kita ko milik Allah. Kita ko punya Allah. Kita ko bak kata Allah. Tidak Allah berkata kita lah. Awak berkata Allah. Kah, kacamata aku punya ambuah. Kacamata aku bak kata ambuah lah. Tak bangihin mau lataan, mau pasang, mau lataan apa sah. Sebab no punya awak. Dilataan, pasang, pakai. Atau diandon. Kesadaran diri kita kau milik Allah. Bahwa kita kau bak kata Allah. Tentu Allah memperlakukan hambanya dengan sebaik-baiknya hambanya. Tak mungkin lo punya barang, logikanya kita punya barang kita ampuk-ampuk aja itu orang gila. Pasti kita rawat, kita jaga lah. Dek kena mata kau dan punya ambo tu berjaga lah. Merawat. Kau contoh kacamata. Apalagi HP. Atau motor. Dia punya kita, dia bakal kita. Allah, kita kau punya Allah. Allah yang ciptakan. Allah yang punya. Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan. Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang mencukupkan. Allah yang mengasuh kita. Namanya Rabb. Pengakuan itu namanya inna lillah. Inna sesungguhnya kita, kami, milik Allah, punya Allah. Bak kata nam punya Allah. Tapi pasti Allah memperlakukan makhluknya dengan perlakuan yang baik. Karena Allah itu maha baik. Allah itu tayyib. Dia baik dan maha baik. Tidak akan berbuat yang jelek. Meskipun kecek kita buruk, tapi menurut Allah baik. Awak mangko nan terjadi itu kecek buruk, dia awak nak setuju. Nak suka. Awak dia nak mood. Sebenarnya baik. Sebenarnya baik lah. Ambo petang 2 hari lapih mencari suatu konten. Konten itu terjadi. Yang sempat divideokan orang. Di media. Barangkali banyak orang mencari. Di luar negeri seorang gaik-gaik bertungkek. Duduk di suatu pelataran. Di atasnya ada konopi atau apa.
produksi. Lalu ketikanya bergerak, lapis tungkeknya. Produksi itu sekitar umur 70 sampai 80-an. Tercampak tungkeknya, ini dua. Lalu ada anak bujang sedang makan makanan. Minta tolongnya ke anak bujang, tolong ambil tungkekmu itu bersowan. Ambil tungkekmu. Anak bujang itu menjadi okey, tapi alunya lambiak lah. Alun lambiak lah. Sebab orang kayak cakap tu minta tolong ambil tungkekmu, minta tolong di, hanya asyik makan. Dimakan, akhirnya dia anak bujang tu alunya mengambil tungkeknya. Makanya berusaha tagak dari tempat duduknya lambiak-lambiak untuk mengambil tungkek. Ketikanya tagak, latih bodi tungkek, ada yang jatuh dari atas. Suatu kursi gadang, sofa. Jadi andaikannya tidak bergerak, dia timpa kursi. Jadi nambah ambil yang nilai-nilainya. Awak tidak jadi ditolong orang, atau terlambat menolong, atau nak ketujuh, atau nak syukur. Kan bangi wak kan nak bujang tu. Betul orang kaya tak bisa minta tolong ke orang lain. Ini ambil cah, tunggu dulu je. Tapi rupanya di balik itu semua, kebaikan untuk orang gaib kau. Sebab kalau tak mengarik, ini ambil. Ini ditimpa oleh benda barik itu. Nah, kesudahnya mengecek ke nak bujang, saya kata, terima kasih. Nak bujang itu tercanggang saya. Jadi, bisa jadi kecewa tidak baik. Tidak rancak. Tidak elok, tidak ketuju. Cuman, awak tidak tahu, itu yang terbaik. Kena yakinlah, Allah pasti memperlakukan hambanya dengan baik. Kerana dia maha baik. Dia maha kasih, maha sayang. Setiap musibah, tidak boleh kita mencapak, tidak boleh mengeluh, tidak boleh protes. Dan tidak boleh kita berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Itulah udah nala sampai ke situlah namanya orang yang bisa ridha. Ridha. Pas rida, di mana tak rida? Mari kita kutip. Orang yang lah sampai kepada tingkat ke situ, ridha. Dan yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Walaupun lahiriahnya, mulu-mulunya, tidak rancak, tidak elok, tidak baik, atau buruk, atau jelek. Tapi ia yakin. Ia yakin. Di balik ke semua pasti ada hikmahnya. Ada baiknya. Ada bagusnya. Ada faedah, manfaatnya, ada gunanya. Walaupun tak kini. Itu selaku seorang mukmin jangan buru-buru. Jangan capek-capek memvonis, memprotes. Apalagi buruk sangka kepada Allah. Dan itulah kita alami saat siswa. Kejadian-kejadian yang kita buat yang jelek rupanya setelah sekian lama rupanya itu nerencak, itu nebiak, itu nelok. Masalahnya kita jarang mengenai itu. Dan kata nanti karena kita memburuk saya. Nanti karena kita nan jeleknya saja. Di balik kejelekan, di balik keburukan itu lupa. Halo. Itulah. Inilah sukses. Inilah berhasil. Inilah hebat. Tapi nanti karena dia nan buruk dulu je. Kalau tidak gara-gara nan buruk dulu tu tidak suksesnya dah. Lupanya. Nanti karena dia nan buruknya. Nya diusia, nya dicampak, nya diberangi orang, nya difitnah orang, nya ditipu orang, nya diperdaya orang, nya dikhianati orang. Dicaci maki orang. Atau di kampung tu di lampangnya, di mamaknya segala macam. Nanti tekanan ni lampang mamak aja. Nanti tekanan ni pacaruan anggai aja atau udah-udah nanti tekanan. Nanti sukses kau tak tekanan dia. Padahal kau nak gara-gara di lampang. Di lampang ni tahu kebecubuan.
Gara-gara itu kan tak payahnya lari ke rantau. Tak payahnya ke Jakarta. Tiba Jakarta, tekadnya ada yang kemenunjuan saya ada. Satu saat saja dari kalian enggak. Itu timbulnya gara-gara apa? Di rumah kena lampang, kerajo menyamak di rumah. Alah berhasil lah, sukses lah jadi orangnya. Anan tekan adinya apa? 6 buruk-buruk. Itulah awak kau. Kalau tidak awak, ya awak lah. Kalau tidak awak lah begitu. Pasalnya begitu. Padahal yang mengantarkan atau jalan atau asbab yang mengantar kita ke situ adalah keburukan kita, kejelekan itu, keburukan itu. Umpatan, cacian, tipuan, pengkhianatan, kecurangan, tudingan, tuduhan. Nah di karang-karang, nah dibuik-buik macam. Sekian tahun kemudian berhasil, hebat, berjaya. Kiranya itu entar yang mengantarkannya naik. Masalah nan ceko jawab nan tekana aku nan buruk nan terjadi. Rancak nan elok di balik itu semua jauh melebihi keburukan yang terjadi. Nak tekana di kita. Sinan perlu kita kembali merenung-renung. Memikir-mikir ulang balik. Dan seterusnya. Itu satu kan. Nah, yang paling bagus itu ketika terjadi musibah, langsung kita pasang sekali. Innalillah. Dan minta doa ajurni, dan minta ganti, dan pasang keyakinan. Pasang keyakinan, sehingga timbul ridha. Yakin kita, itu baik. Yakin kita, itu ada hikmah, ada rahasia. Ada sesuatu di balik itu yang kita tidak tahu. Yang semuanya Allah yang mengatur untuk kita. Dan yakin kita, Allah tidak akan memperlakukan kita hambanya dengan semena-mena, dengan buruk. Karena dia itu maha pengasih, maha penyayang. Timbullah ridha. Laluilah musibah itu. Jalani musibah itu. Jalani apa yang tak kita suka. Ikoko membacanya semudah kuah. Nampak ya? Mangarajuan. Semua mek ada tu. Tak bertukar tu. Semua. Cuman kalau kita lah mengimani, kalau kita lah meyakini bahwa itu terjadi menimpa kita, tidak lain tidak bukan ada takdir atau ketetapan yang telah tetapkan pada kita, namanya takdir. Dan kita tidak akan bisa mengelak dan luput daripada apa yang telah ditetapkan untuk kita. Kita tinggal menerima. Di balik itu semua pasti ada hikmah dan rahasia yang kita tidak harus tahu. Kita tidak harus diberitahu. Di balik, kalau harus tahu, kita tidak dulu guna iman. Kan tidak dulu guna iman kan? Nah setelah itu tuh, siapa yang percaya, siapa yang yakin, nanti Allah sendiri yang akan menuntun hatinya, menunjuki hatinya untuk sabar dan ridha, menerima apa yang terjadi. Kemudian dia bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Kunci pertama adalah yakin. Yakin, percaya, bahasa yang terjadi itu lah sesuai yo garisannya di langit. Kau kita kan alun lari lah ya. Lah kepulang alun.
Ada namanya qada, ada namanya qadar. Qada dan qadar. Tak qadar tu, kalau qadar tu ka tu. Qada, qaf, dad, qada. Ada qada, anan qada. Qada ku adalah suatu ketentuan atau ketetapan Allah. Di alam azali. Tentang semua yang berhubungan dan yang bertalian dan yang akan berlaku. Di alam semesta. Khususnya pada makhluknya. Kita ulang, melihat. Ketentuan atau ketetapan Allah yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tetapkan, yang akan berlaku, yang akan terjadi pada makhluknya semua di alam semesta aku. Itu namanya qada. Namanya qada. Tidak satu pun yang luput, yang terlewatkan. Di alam azali, alam alun sagalo baralun. Alun ado alai betul. Namanya azali. Alun ado apa saja oleh. Sagalo alun. Bahkan pun langit dan bumi belum dicipta oleh Allah. Maka semuanya itu sudah menjadi ketetapan dalam ilmu Allah dan ditulis, ditetapkan oleh Allah. Anan keberlaku, anan keterjadi di alam semesta, di alam jagat raya dan pada makhluknya. Namanya qada. Mengimani, meyakini ku wajib. Karena termasuk rukun iman. Anan kita imani, anan kita yakini bahawa segala sesuatunya sebelum sesuatu itu diadakan Allah. Telah ditetapkan, telah ditentukan, dan telah diputuskan Allah apa yang akan terjadi pada makhluk itu atau pada alam semesta. Karena tidak ada yang luput dalam ilmu Allah. Kemudian qadar, qadar itu namanya aplikasinya lah. Realisasinya. Realisasi ko mo datang tentu. Yang qadar ko ketetapan lah ditetapkan Allah berlakunya betul. Contoh kecil. Kita sekeluarga lah berundiang-rundiang, lah rapek-rapek, lah musyarah-musyarah, lah bayu batido bersama-sama. Baso anak kemanakan kita kabar alik kakawin. Jauh-jauh hari kita lah berapek-rapek. Lah panggil mamaknya, apaknya dan sanak segala macam. Ada keputusan. Keputusan kita insya-Allah di bulan Muko. Bulan Muko ko bulan Juli libur. Besok kita akan melaksanakan pernikahan anak kemanakan kita ko namanya. Tak setuju kita bersama lah. Kira-kira tapeknya bila rumah. Ya tapeknya orang libur lah, bila orang libur. Orang libur awal Juli, mak. Pilih saja kalian waktunya, ke betul. Kalau mantun hari Sabtu, hari Akaid lah. Hari Sabtu, hari Akaid pertama di bulan Juli. Lah. Itulah. Kau namanya apa? Ketetapan. Keputusan. Allah berlaku. Aduh lah. Lah diatur semua.
tiba di bulan Juli, nalah kita putuskan, nalah kita rencanakan, nalah kita tetapkan, berlakunya di Sabtu dan di hari Minggu. Takdir, qadar namanya. Jadi ananlah ditetapkan, kemudian terrealisasi, terwujudkan, namanya qadar. Lah, kata tengkok. Itu nan qada qadar. Jadi qada ku umum. Ada yang terjadi lah. Terjadinya ku takdir. Ikece orang-orang balimu, qada tidak bisa dirubah, tapi takdir bisa dirubah. Karena takdirku ada yang digantungkan, disangkuikan kepada usaha. Gitu. Salah satu yang bisa merubahnya doa. Usaha. Dakwah nak berubah, doa Allah nak berubah, tapi di Allah gantungkan kepada usaha gitu. Kalau berusaha berubah. Nasib kalian bisa berubah kalau berusaha. Kalau tidak, itu digantungkan kepada gitu. Kemudian analah terjadi, itu takdir. Cocok, pas, tidak meleset, anan terjadi dengan analah diputuskan. Batamulah yang qada, ya qadar itu. Analah terjadi, ikut tarimo. Tidak meleset, tidak merubah. Menerima nan terjadi itu. Dia kita ulah bahasa habis-habisan terjadinya. Menerimanya itu. Lantaran kita yakin ikut semua nalah digariskan. Itu nama mendatangkan orang bisa sabar dan ridha. Kalau tidak. Tidak. Pernah upe-upenya. Ngutung-ngurutuknya, menyala-nyalan, tulah ke tulahnya. Tulah ke tulah. Habis ke tulahnya. Nah itulah tahu. Tulah kau? Tulah apa kau? Tulah mak kau? Tulah ke tulahnya nyari. Kunci pertama adalah mengimani. Di surah Al-Hadid cakap, ayat ke-22-nya itu gunanya. Likaila ta'saw. Supaya kalian jangan berputus asa. Jangan sedih, jangan duka, dan sampai putus asa. Ala ma fatakum, atas apa yang nak terjadi. Atas apa yang luput. Atas apa yang terjadi, atas apa yang luput. Jangan sampai sedih hati, terlalu sedih, duka mendalam, sampai putus asa. Sebab semua yang terjadi itulah sesuai dengan garisan. Itu gunanya. Diberitahu oleh Allah kepada kita, likaila. Ayat 22. Supaya jangan kalian itu berputus asa. Sedih, duka, lalu putus asa dengan rahmat Allah. Itu inti kajian sesubuh ini. Inti kajian begitu. Yakni belajar gitu, menerima apa yang terjadi dengan keimanan, lalu membalikkan kesabaran dan keridaan. Bahwa apa yang terjadi itu takdir. Tapi kita tidak boleh pasrah kepada takdir. Kita tetap berusaha. Lah berusaha terjadinya, takdir. Kalau terjadinya balikkan kata. Kalau sesuai dengan qadanya. Tinggal awak membaca innalillahi beri ganjaran, beri pahala dan ganti dengan yang lebih baik. Nanilang nak kapulan kamu dapat. Kan tamilang tampi batampi je lagu nugo. Tamilang nanilang dapat diganti. Iyalah. Cuma nanilang cakap tu nak balik gantinya no. Bagaimana dia orang mati balik? Pilihan juga le pecah tu balik menggantinya. Balik model lama tak bisa ganti ni mencari le. Ganti ni cari le.
Ini yang diminta. Jadi gantilah yang lebih baik. Itulah kaji kita sampai. Silakan Bu. Tapi ada dengan kini takkan jawab harus baca innalillah saat tu. Kini dia baca apa ada manfaatnya tu Ustaz. Umpamanya kurang hutang kawaknya lo meninggal. Meninggal dia baca innalillah. Tapi hutang kena aja dia tak baca innalillah untuk hutang tu. Iya. Ni ke baca kini ku ndak innalillah le. Gantilah Allah yang lebih baik. Kau namanya innalillah terlambat. Tapi masalahnya biasanya ngerupiknya lama je tu. Ketika orang telah mati, lah kita baca innalillah. Lalu hutangnya nak biaya-biaya no kawak. Betul. Kemudian terkenal di kita kini. Boleh je baca innalillah. Dia hutang lah bayar. Tetap baca innalillah. Kemudian baca Allahumma ajurni fi musibati. Ganti lebih baik. Cuma upik wak cakap tu tak bisa diganti. Upik, mengerutuk, segala macam tak bisa. Itu minta ampun. Minta ampun. Sabananya gantinya lah. Cuma pengan awak kena hilang cakap je. Pengantinya lah sambuh tu. Sambuh ganti lagi setelah itu. Setelah musibah-musibah tu. Diminta, tak diminta, apalagi diminta. Masalahnya penganak kita. Kanan kasinan jo, kanan buruk aja. Jadi, capek balik penganak kita munculkan, awak mangkok kini kan gara-gara musibah tu. Tak. Itu pelipuannya. Penumbuknya. Minta saya kesabaran lah. Minta saya kepada Allah, ya Allah, jangan penganak bu kesinannya. Setan kan membangkit-bangkitkan penawa tu. Tentu ya. Cabiak secara tentu. Padahal anak awak lah lulus, lah lelaki bagai. Gara-gara musibah tu. Kalau ganti Allah itu sana nak. Cabiak catatannya. Ya lah, cabiak catatannya. Sebab nampaknya catatannya tekan aja nih, tekan aja. Kira begitu. Lah. Sama dia ada. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.